Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 03 TPLP 014 akan mempresentasikan mata pelajaran sistem berkas, poin-poin pembahasan materi. Yang pertama pengertian sistem berkas, dan yang kedua konsep dasar berkas, yang ketiga atribut pada berkas, yang keempat operasi pada berkas, dan yang kelima jenis-jenis berkas, klarifikasi data, klarifikasi file, model akses file, organisasi file, dan yang terakhir sistem file. Pengertian sistem berkas yaitu sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian terpenting dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Konsep dasar berkas. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang penggunaan, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatannya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal disebabkan oleh struktur tersebut yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang pertama yaitu jenis text file. Text file yaitu urutan karakter yang disusun dalam baris-baris. Dan yang kedua, short file yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Dan yang ketiga, object file merupakan urutan bit yang diatur oleh dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Dan yang terakhir, executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa ke dalam memori dan dieksekusi. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ilyas, yaitu tentang atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf kecil dan huruf besar dalam penamaan sebuah berkas. Sementara, sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses penggunaan bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas terdiri dari nama, type, lokasi, size, proteksi, dan waktu. Yang pertama, nama. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Lalu yang kedua itu type. Type dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lalu yang ketiga ada lokasi. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Lalu ada size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, maupun blok. Lalu ada proteksi. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses. Misalnya, siapa saja yang boleh membaca, lalu menulis dan mengeksekusi berkas. Lalu ada waktu. Waktu adalah bisa berupa tanggal dan identifikasi pengguna. Misalnya, informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, lalu modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, menghapus, dan mencari, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. Yang pertama adalah membuat sebuah berkas, lalu menulis pada sebuah berkas, membaca sebuah berkas, menempati kembali sebuah berkas, menghapus sebuah berkas, dan yang terakhir adalah memendekkan berkas.
Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Faisal, yaitu jenis berkas. Jenis berkas sendiri itu ada executable menggunakan akhiran biasanya .exe, fungsinya program yang siap dijalankan. Lalu ada objek dengan akhiran .obj, mesin atau kode terkontemplasi. Lalu ada source code dengan akhiran C atau .cc. Fungsinya adalah kode asal dari berbagai bahasa. Lalu ada batch dengan akhiran .bat yang fungsinya perintah pada sel. Lalu ada jenis berkas lainnya, ada teks dengan akhiran .txt dengan fungsi data teks atau dokumen. Ada juga pengolah data dengan akhiran WPD, fungsinya format jenis pengolahan data. Lalu ada library dengan akhiran .lib atau lib, fungsinya library untuk rutin program. Lalu ada print gambar dengan akhiran .ps atau .dvi dengan fungsi format ASCII atau biner untuk dicetak. Lalu ada jenis yang terakhir arsip dengan akhiran .arc atau .zip dengan fungsi beberapa berkas yang dikumpulkan. Lalu ada di sini ada berkas dan akses. Sistem penyimpanan, pengolahan dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal pada berkas dan akses penyimpanan data dilakukan secara fisik. File kumpulan dari record-record yang saling berhubungan. Lalu ada klasifikasi data, di sini ada 3 kelompok data tetap, 2 kelompok data tak tetap, dan ketiga yang terakhir adalah kelompok data yang bertambah menurut waktu. Lalu di klasifikasi data sendiri ada master file, adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Ada 2 jenis master file, 1 reference master file, file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. 2 dynamic master file, file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu dan berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Lalu ada transaction file, adalah file yang berisi record-record yang memperbarui atau mengupdate record-record yang ada master file. Report file adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan keperluan user. Work file merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Lalu ada program file. Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau memori utama. Ada text file, selanjutnya adalah file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Di urutan 8 ada dump file, adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean, sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Ada library file, adalah file yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Lalu yang terakhir history file, file ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaksi file. File ini berisikan data yang selalu bertambah sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Lalu klasifikasi data, ada input file, output file, yang ketiga input atau output file. Akan melanjutkan pembahasan dari Marco. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu sekuensial, relatif, indeks sekuensial, dan multi-key. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya, yaitu direct access. Direct access adalah suatu cara pengaksesan rekod-rekod yang berlangsung tanpa mengakses seluruh rekod-rekod yang ada. Sequential access. Sequential access adalah suatu cara pengaksesan rekod yang didahului pengaksesan rekod-rekod di depannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemrosesan pemilihan organisasi file. Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan, volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses, respon time yang digunakan, dan cara memilih organisasi file tidak terlepas dari 2 aspek utama, yaitu 1. Model penggunaannya, 2. Model operasi file. Secara umum dapat disimpulkan untuk master file dan program file kita dapat melakukan
fungsi berkas sendiri, yaitu memelihara direktori dan identifikasi file dan lokasi informasi.